Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Lovely GKM Gloria. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana nih kabarnya? Berharap semua pasti baik-baik saja. Nah, bagaimana nih kita belum bisa bertemu melalui secara offline, berkumpul kembali di gereja, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama. Nah, pasti ada yang sedih, ada yang kesal. Nah, tapi itu semua bukan jadi halangan kita semua ya, karena kita masih bisa bertemu dimanapun kita berada melalui ibadah online. Nah, saya harap semua harus semangat, karena visi kita harus memuji nama Tuhan, mengenal firman Tuhan, dan harus mematuhi firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, nah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan yang Kau berikan pada hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih dimanapun kita berada ya Tuhan, karena Engkau masih melindungi kami, menuntun kami, dan memberikan kesempatan kami untuk beribadah bersama-sama teman-teman kami ya Tuhan, meskipun melalui channel YouTube atau media online ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah kita pada hari ini, biar Engkau yang menuntun kami, memberikan kekuatan pada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, nah kita di bulan Desember ini kita mendekati hari apa coba? Ada yang bisa tahu? Iya, betul. Mendekati hari Natal, hari kelahirnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, also mau mengajak kita semua untuk menyambut atau menyongsong lahirnya Tuhan Yesus ini dengan memuji nama Tuhan dengan pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, sampai menebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, sampai menebus juru selamat dunia.
Ya, adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian selanjutnya, mari kita mendengarkan persembahan pujian terlebih dahulu dari teman kita nih, Saudara Ferdi. Saudara Ferdi, kami persilahkan. Ya, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita merenungkan isi firman Tuhan, nah mari kita memuji nama Tuhan sekali lagi dengan pujian, Yesus itulah satu-satunya, karena cuma Yesus yang ada di hati kita dan cuma hanya Yesus saja. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar di surga, upahmu besar di surga. Halo adik-adik, nah ketemu lagi nih sama Losegeri. Adik-adik, di sini kalian seneng nggak kalau Losegeri punya kabar yang gembira banget? Pasti dong kalian seneng. Nah kira-kira kabar gembira Losegeri ini apa ya? Sebelum kita lanjut cari tahu kabar itu, mari kita berdoa dulu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, Losegeri yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk beribadah walaupun masih online. Kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai kami agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh firman-Mu dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Adik-adik, jadi hari ini Losegeri akan menceritakan ada dua perempuan
mereka mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan sekaligus mengembirakan bagi mereka. Nah, perempuan ini yang pertama bernama Elisabet. Elisabet ini usianya sudah tidak lagi muda adik-adik. Bahkan bisa dibilang dia sudah tua adik-adik. Tetapi hal yang mengejutkan adalah apa? Elisabet diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan seorang anak. Dia akan mengandung seorang anak dan melahirkan seorang anak adik-adik. Wah, betapa mengejutkannya bahwa secara manusia, orang yang sudah berumur, yang sudah tidak muda lagi, tidak mungkin akan mengandung seorang anak, apalagi melahirkan. Adik-adik, bukan hanya Elisabet nih yang dapat kabar mengejutkan sekaligus mengembirakan. Tetapi ada satu perempuan lagi. Mau tahu siapa dia? Benar? Mari kita lihat siapa dia. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah adik-adik, rupanya nama perempuan yang mendapatkan kabar mengejutkan sekaligus membahagiakan itu siapa? Maria adik-adik. Rupanya
Maria ini mempunyai hubungan saudara dengan Elizabeth. Adik-adik, kenapa kabar yang diterima oleh Maria adalah kabar yang mengejutkan sekaligus mengembirakan? Karena sangat mengejutkan sekali. Maria adalah seorang perempuan yang masih sangat muda dan belum memiliki seorang suami, adik-adik. Secara manusia sekali lagi tidak mungkin bahwa Maria akan memiliki bahkan mengandung seorang anak karena dia belum bersuami. Tetapi tidak hanya hal mengejutkan itu saja yang Maria dapatkan. Maria pun merasa sangat gembira, adik-adik. Karena apa? Yang dikandungnya adalah siapa? Juru selamat, adik-adik. Yang disebut dengan Yesus. Nah, adik-adik, malaikat mengingatkan kepada Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang terjadi kepada Elizabeth dan Maria itu adalah rencana Allah. Walaupun hal itu belum terjadi kepada Maria, tetapi Maria mempercayai dan taat apa yang dikatakan oleh malaikat yang diutus oleh Allah, adik-adik. Adik-adik tadi lihat nggak? Maria dan Elizabeth bertemu. Mereka sangat bersukacita sekali, adik-adik. Mereka sangat bergembira. Mereka belum pernah merasakan hal sesukacita itu. Karena apa, adik-adik? Mereka tahu bahwa Allah akan mengutus Sang Juru Selamat. Dan Sang Juru Selamat ini akan menjadi Tuhan mereka. Tak henti-hentinya mereka memuji nama Tuhan, adik-adik. Nah, sekarang Losa akan membacakan apa yang dikatakan oleh Maria. Kita buka di Lukas 1 ayat 46 sampai 49. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira kepada Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Adik-adik, Maria dan Elizabeth mengetahui bahwa Sang Juru Selamat ialah Tuhan. Dialah yang pemilik dan Tuhan atas segalanya. Dia juga yang berkuasa atas hidup Maria dan Elizabeth. Begitu pula Tuhan berkuasa atas hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Adik-adik ingat nggak? Minggu kemarin cerita tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan Allah berjanji akan mengutus juru selamat bagi kita semua. Nah, adik-adik, kabar gembira yang mau Losa Geri sampaikan itu adalah bahwa Allah telah menggenapi janjinya. Allah telah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk apa? Untuk menjadi juru selamat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dan Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Yuk adik-adik, mari kita sampaikan, kita sebarkan berita baik ini kepada siapa? Kepada papa mama, kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Bahwa Allah telah menggenapi firman-Nya, yaitu dengan mengutus Tuhan Yesus menjadi juru selamat, mati bagi kita yang berdosa dan bangkit pada hari yang ketiga. Mari adik-adik, kita beritakan kabar sukacita ini agar semua orang dapat mendengarkan dan dapat tahu bahwa kabar sukacita ini adalah nyata adanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang berikan kami kekuatan, kemampuan, dan kemauan untuk memberitakan kabar baik ini, kabar sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kami. Agar mereka mengetahui bahwa Allah telah menggenapi firman-Nya, mengutus Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi kita semua yang berdosa dan percaya kepadanya.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai bertemu minggu depan lagi ya. Bye-bye.